Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Gimana kabar mulur? Oke, kita lanjutkan lagi hari dengan kita. Temanya sama, kita masih ngobrol ya. Temanya kita ngobrol santai. Oke, ini video akan berdurasi sangat panjang, jadi simak baik-baik ya, fokus juga karena banyak hal yang harus kusampaikan di sini. Ini sebagai gambaran ya untuk teman-teman semua agar sedulur yang hadir di sini tuh bisa selalu berhati-hati, bisa selalu berwawas diri ya. Tuh, kemudian ini temanya juga masih berkaitan dengan malam satu suro. Nah, sebelum kita mulai, aku mau jelaskan dulu sih. Malam satu suro itu jatuhnya di tanggal berapa ya? Kalau secara kalender nasional itu di tanggal 16 ya. Cuman kalau secara kalender Jawa itu di tanggal 17-nya. 17 itu malam satu suro. Jadi di tanggal 16 jam 3 sore atau maghrib ya, tanggal 16 jam 3 sore atau maghrib itu udah masuk malam satu suro. Karena kalau di kalender Jawa kan hitungannya dari sore gitu loh. Kalau kalender nasional itu hitungannya dari jam 12 malam, kan udah pergantian tanggal gitu ya. Gitu. Nah, biasanya di malam satu suro itu banyak orang-orang ya sesuai dengan tradisi masing-masing sih ya, gitu. Kalau di daerahku tuh biasanya banyak orang yang menggelar selamatan gitu loh. Biasanya tuh di perempatan jalan, di perkampungan itu kan, di kampung terus di perempatan jalan. Nah, itu biasanya di situ tuh menggelar doa bersama atau selamatan lah kalau bahasa Jawanya ya. Kayak gitu sih lur ya. Karena malam satu suro itu sebenarnya malam yang begitu spesial banget ya. Ya, kita semua tahu dan mungkin kalian juga sering mendengar bahwa malam satu suro itu sering banget dikaitkan dengan hal-hal metafisika, klinik, mistis lah, yang inilah, yang itulah. Hal itu memang ada, tapi kembali kepada jalur masing-masing ya. Karena setiap orang kan punya keyakinan yang berbeda-beda, punya tradisi yang berbeda-beda. Kayak gitu sih ya. Ya, bisa dikatakan malam satu suro tuh malam yang cukup horor iya, malam yang penuh keberkahan juga iya, malam yang luar biasa yang penuh banyak banget energi positif dan wow, amazing. Itu juga iya. Jadi kembali kepada keyakinan masing-masing loh ya. Nah, kartu-kartu ini cuman kertas, ini hanya sebagai sarana agar aku bisa ngobrol sama kalian semua, gitu aja sih ya. Gitu. Jadi fokuslah dengan suaraku, fokus dengan apa yang akan kita bahas di sini gitu. Ini kartu ini cuman sebagai sarana doang ya. Jadi tetap gunakan akal sehatmu, gunakan logika dan bijaksanalah gitu ya. Dan tolong kedewasaannya juga digunakan gitu loh lur. Lur, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana yang hadir nih? Gimana kondisimu sekarang? Sudah membaik? Ya semoga membaik lah, harus membaik dong. Masa iya gitu-gitu terus ya. Gimana rezekinya? Mulai kerasa enak? Tapi ingat ya, kalau rezeki itu pengertiannya luas, karena rezeki bisa berbentuk apapun. Tidak selalu tentang uang. Kalau soal keuangan, ya wis lah, kita semua tahu dalam kondisi yang chaos, merata ya, chaosnya berjamaah nih gitu kan. Ya gimana nggak chaos? Pemimpinnya error, gila ya, koruptor di mana-mana, aduh ampun dah pokoknya. Oke, dan juga kita harus doakan teman-teman sedulur yang pada hari ini ya, emang pada menggelar demo ya, yang mengeluarkan aspirasi dan suara. Kita bantu doa ya semuanya ya gitu. Oke, pesan-pesannya. Oke, nah kan, jadi ini ya tergantung kepada arah masing-masing sih ya. Karena di malam satu suro tuh ada yang menggunakan malam ini adalah malam atau malam momen ya, momen yang sangat ditunggu oleh beberapa orang ya. Karena dalam kehidupan ini ada yang positif, ada yang negatif, udah pasti ya. Ada yang jalannya lurus, ada yang jalannya belok. Nah, jalannya belok ini lebih ke ilmu hitam, supranatural dan sebagainya.
gitu ya. Biasanya mereka itu menggunakan malam-malam seperti malam satu suro yang sangat ditunggu itu untuk proses pembersihan gitu, atau meditasi, betapalah, bahasa umumnya tuh bertapa gitu loh ya, nggak ya, meditasi dengan versi mereka gitu sih. Mungkin untuk memperkuat ilmu ya, atau mungkin untuk menyerang seseorang juga, ini bisa banget di situ ya, gitu sih lor. Jadi malam satu suro tuh malam yang sangat unik dan wow ya gitu. Tapi kembali kepada arah masing-masing ya, karena di sini juga kalau tentang secara syariatnya ya, kita tahu bahwa itu adalah satu Muharram atau tahun barunya Islam. Biasanya dipergunakan untuk ya berserah diri, meditasi, berdoa, lebih mendekatkan diri sama Allah Ta'ala dengan Tuhan Yang Maha Esa, kayak gitu arahnya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin awam, yang aku nggak peduli mas dengan malam suro lah atau apa, semua hari sama, semua tanggal sama, semua bulan tuh sama gitu kan, tinggal manusianya doang, tergantung mindsetnya, ya wis terserahmu gitu loh ya. Lu kembali kepada keyakinanmu masing-masing aja gitu ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku gitu loh. Paham lah ya. Gitu. Jadi kalau kamu mau dengerin ya udah, ini bisa jadi sebagai masukan aja sih, atau mungkin pengetahuan kecil lah ya. Kayak gitu sih lur. Oke. Nah, gini sih. Kalau tahun ini tuh, ini kalau secara energi tahunnya ya, kan 2026 itu adalah tahun pembalasan ya, karma, atau tahun pembalasan lah ya, karma instan dan sebagainya gitu. Tahun ini tuh entah kenapa ya, di tahun ini tuh orang-orang yang zolim atau orang-orang yang menutupi kebohongan ya, itu pasti akan terbongkar, pasti dan pasti terbongkar gitu. Dan kita juga banyak tahu lah bahwa di media sosial kan banyak hal-hal yang mengejutkan gitu loh, hal-hal yang nggak disangka-sangka. Itu sebagai contoh aja sih gitu. Dan dalam kehidupan kita pun juga sama ya, kamu akan di tahun ini tuh kita akan diperlihatkan bagaimana sebenarnya seseorang tersebut gitu loh. Alam itu akan berusaha keras untuk menunjukkan kepada diri kita bahwa seseorang itu benar-benar kayak gini loh gitu, dari berbagai peristiwa, dari berbagai kejadian gitu. Ya mungkin sedulur yang hadir di sini, kalian udah pada ngerti lah. Oh ternyata orang ini begini, dan di tahun ini ya, kita tuh kayak diperlihatkan bahwa seseorang itu benar-benar kayak dikupas sampai ke akar-akar yang sampai mendalam gitu loh. Gitu. Misalkan nih di sebelumnya mungkin kamu hanya tahu ternyata oh dia itu orangnya banyak gak jujur gitu. Nanti akan bertambah lagi tuh, bukan cuman satu hal negatif doang dari orang tersebut, tapi akan bertambah gitu. Wah ternyata oh dia ini orangnya begini gitu, atau orangnya ini manipulatifnya kuat banget begini gitu. Oh orang ini licik gitu, akan bertambah dan bertambah. Nah pola di tahun 2026 tuh seperti itu sih lur. Itu ya, semoga yang hadir di sini adalah orang-orang yang benar-benar menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin gitu. Ya kalau memang banyak kesalahan, banyak melakukan hal buruk, ya lo harus terima. Lo gak akan bisa menghindar, konsekuensi itu pasti ada gitu. Hukum alam tak bertuah itu nyata, ya benar gitu. Oke, jadi menjelang ya, ini kan readingan ini menjelang malam satu suro itu sendiri ya. Ya mulai sekarang sih kita mulai harus berwawas diri ya, dalam arti memperhatikan sifat, sikap, dan perilaku nih. Ini yang penting banget nih. Hal pertama, pesan pertama yang harus kita perhatikan itu ya, ngerenung diri masing-masing lah. Kamu punya kebiasaan buruk apa, kamu punya sisi lemah dalam dirimu tuh apa. Misalkan nih orangnya nggak tegaan, ya lu harus mulai menggunakan logika dong gitu. Baik boleh, tapi jangan over gitu loh, karena ya tahu sendirilah kalau kita itu terlalu baik dengan segala hal ya, pada akhirnya kita dimanfaatin orang. Iya toh gitu loh ya. Dan ya ini bukan perkara lu nggak boleh baik dan sebagainya, enggak sih. Tetap kita ya namanya manusia, kita harus diwajibkan menjalankan kebaikan sebaik-baiknya gitu loh. Akan tetapi lu harus tahu kapan berhenti gitu ya, untuk menutup akses kebaikanmu dengan seseorang gitu loh ya.
Misalkan nih lu ngerti bahwa oh ternyata dia ini cuma manfaatin aku doang, ya lu harus berhenti gitu. Lebih baik nih kebaikan kamu tuh kamu alihkan kepada orang yang lebih membutuhkan saja daripada cuma dimanfaatin doang. Nah gitu loh logikanya ya. Nah kemudian direnung lagi nih, mungkin untuk kamu yang karakter orangnya punya mental, berani ya kan, pokoknya orangnya bermental banget lah, pokoknya nggak punya rasa takut gitu loh. Ya punya rasa takut maksudnya mental tuh kuat gitu loh. Ya ada orang yang yang berani ngomong depan kamu, pasti kamu libas gitu ya, sikat tuh pokoknya gitu. Lo jual gue beli ini gitu kan, siapa yang kayak gitu ya. Nah itu harus diperhatikan juga gitu, karena di setiap diri manusia itu pasti ada positif ada negatif ya kan. Yang kita perhatikan ada hal-hal negatif dalam diri ini, jangan sampai over gitu ya. Terutama nih kendalikan emosi itu sendiri, itu penting ya. Ya bukan berarti manusia itu nggak boleh emosi itu, atau misalkan nih saya yang ngomong nih, wah saya ini orangnya nggak emosian, ya nggak gitu ya. Kadang tuh aku baca tuh komentar-komentar orang yang aduh gimana ya, gagal paham mungkin ya gitu. Jadi tolong kedewasaannya lah ya. Ini pembahasannya kita serius banget di sini. Oke, karena banyak daging yang akan kukupas di sini untuk kalian semua, spesial ya. Kayak gitu loh. Oke, kemudian ya kalau perkara tentang emosi, yang namanya emosi manusiawi lah, tapi yang penting kita punya batasan dan kontrol dan kendali. Karena ya kita tahu bahwa emosi itu wujudnya adalah api, hawanya panas ya. Di mana-mana emosi itu pasti akan menimbulkan kerusakan lah gitu loh, dan pada akhirnya menciptakan suatu penyesalan ya kan. Banyak nih di antara kamu yang mungkin capek karena kerjaan, karena banyak pikiran, mungkin karena kondisi tertekan ya kan. Akhirnya lu nggak sadar bahwa dirimu tuh mengalami sensitif gitu ya. Karena begitu banyak beban positif, biasanya manusia mengalami sensitif. Nah, terutama dalam hal emosi tuh. Yang dikhawatirkan di sini tuh bukan emosinya, tapi orang-orang di sekitarnya yang berkemungkinan besar bisa menjadi korban atas ketidaksadaran diri sendiri. Siapa sih korbannya? Ya, orang terdekatmu gitu. Kalau nggak pasangan, ya untuk belum nikah ya, pacarnya, kalau nggak tuh ya keluarganya, mungkin adik, kakak, anak, istri, atau mungkin suami gitu ya, atau keluarga sendiri, orang terdekat lah korbannya gitu. Terkadang orang-orang di sekitar tuh bingung melihat kondisi seseorang yang seperti itu, bingung ini orang ini kenapa gitu loh ya. Kadang orang terdekat tuh kayak ngerasa ya mungkin vice versa ya, bisa kamu bisa dia lah gitu, ngerasa bahwa ini nih kenapa, dia ini kenapa gitu, salahnya apa di mana gitu. Kadang hal kecil aja ngamuk gitu ya. Ya gini sih lur, tidak semua orang itu bisa mengerti tentang kondisi kamu gitu. Terutama pasangan kamu sendiri pun itu nggak bener-bener bisa ngerti loh tentang kamu gitu. Dia nggak tahu apa yang kamu rasakan gitu. Ya mungkin kamu ngerasa bahwa apa yang terjadi itu secara otomatis gitu, autopilot gitu. Kamu marah, marah-marah nggak jelas. Kamu marah-marah nggak jelas. Ya sebenarnya kamu nyesel gitu loh. Kamu nggak ingin kayak gitu. Cuman kamu sendiri nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, ketika kamu mengalami hal-hal seperti itu, ya sadari nih, sadari. Yang kedua, lu harus mulai menggali tentang dirimu. Ya dirimu gali nih, kenapa ya aku bisa begitu, ini kenapa gitu loh ya. Aku tak minum dulu bentar ya. Oke, lanjutin lagi ya. Oke, jadi itu tadi ya, mulailah dari sekarang untuk menyadari, mengenali dan memperbaiki diri sendiri ya. Karena ingat, dirimu itu kendalinya di tanganmu sendiri. Jangan sampai karena keteledoran semua jadi korban ya. Dan ketika kamu ngerasa bahwa oh aku sensitif hari ini karena bebanku banyak mas gitu misalkan, yang mikirin hutang, yang mikirin sifat seseorang yang mungkin menyakitkan gitu, atau mungkin sekarang tertekan karena keadaan ya,
atau mungkin sekarang bisa tentang kamu ngerasa sendiri. Ini kenapa orang-orang kok pada begini dengan aku. Nah, ketika kamu mengerti, ketika kamu mulai menyadari bahwa ternyata dalam dirimu nih mengalami banyak sekali gejolak, ya mulai memperbaiki dong harusnya gitu loh. Karena ini juga untuk dirimu sendiri kan. Apalagi di mendekati malam 1 Suro ini, karena hawa energinya sangat besar banget ya. Jujur ini ya, kalau bagi orang yang ngerti aja ya, bagi orang yang punya kepekaan, pasti kamu juga ngerasalah bahwa mendekati malam 1 Suro tuh dahsyat banget energinya dan begitu banyak sekali pengaruh ke dalam diri kita tuh, banyak banget gitu ya. Cuman kalau untuk orang yang kosong, yang bener-bener cuek dengan itu semua, ya B aja gitu. Tapi mereka juga ngalami ketidakstabilan dan mereka juga nggak akan paham gitu loh, karena ya gitu sih, mungkin terlalu tinggi akan logika tadi ya gitu. Oke, jadi itu ya, pertama yang perlu kamu perhatikan adalah mulai melihat atau menggali tentang dirimu sendiri nih, potensi-potensi sifat-sifat ya, potensi sifat yang berkemungkinan itu bisa merusak atau berdampak buruk, itu harus kamu jaga dengan baik, jangan sampai over ya. Ya walaupun nih misalkan ada pemicunya gitu, ya marah tuh wajar lah ya, namanya juga manusia gitu. Cuman lo harus ngerti bahwa ketika lo marah itu sebenarnya ada sesuatu yang harus kamu kendalikan agar tidak merusak gitu loh ya. Perhatikan itu ya Lor ya. Ya, kemudian di sini bisa juga tentang insecure atau perasaan yang suka sedih. Siapa nih di sini yang gampang banget baperan, gampang banget cengeng, gampang banget nangis, gampang banget melo ya. Ya semua orang punya perasaan itu. Cuman di mendekati malam Suro ini itu ada loh di dalam diri kita tuh yang akan muncak nantinya, akan naik nih gitu, yaitu tentang nafsu ya. Hawa nafsu ya, pengertian hawa nafsu luas loh ya, kayak gitu. Contoh emosi itu juga bagian dari nafsu, kesedihan yang mendalam juga bagian dari nafsu, kayak gitu. Iri, dengki ya, sifat-sifat negatif itu juga dari nafsu. Jadi nafsu itu bisa positif bisa negatif tergantung manusianya. Nah di bulan ini ya tadi tentang emosi sensitif, yang selanjutnya bisa tentang baperan tadi. Nah kalau kamu nggak hati-hati di mendekati malam 1 Suro ini, kamu bisa mengalami hal-hal yang aneh, dalam artinya gini sih, yang sebenarnya disebabkan oleh diri sendiri ya. Ya mungkin keingat sesuatu yang sedih, mungkin pernah disakiti, jadi bisa flashback nih. Kamu tuh benar-benar bisa flashback ke masa lalu, dalam arti ke tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi memori kamu di tahun-tahun sebelumnya itu bisa kayak keinget. Nah itu alam bawah sadar lah ya. Alam bawah sadar tuh bisa kayak terbuka nih gitu. Hati-hati di situ. Hati-hatinya apa ya, itu semua udah berlalu, jangan sampai kamu terjebak kembali di situ gitu loh. Sedangkan kamu sekarang tuh memang benar-benar sedang berproses ya. Kamu sadar bahwa saat ini tuh kamu tuh mengalami banyak kerusakan yang sedang kamu perbaiki ya, yaitu tadi masalah kecemasan. Ini kan naik turun terus ya gitu, naik turun terus nih gitu. Dan sekarang pun aku ngerasa kamu menyadari itu, kamu sadar bahwa dirimu mengalami hal-hal seperti itu dan kamu sedang berproses. Nah makanya di sini aku tegaskan, aku kasih pesan-pesan penting untuk teman-teman semua bahwa inilah harus kita perhatikan, terutama diri kita sendiri dulu nih. Untuk hal-hal yang kaitannya metafisika, gaib-gaiban, sihir-sihir nanti dulu deh tentang itu ya. Karena kita fokus ke dalam diri dulu nih gitu, karena pondasinya di situ. Ya. Nah kan, bener ternyata ya. Ya, tuh memori kan, memori alam bawah sadar, ingatan buruk gitu. Ini bisa masuk ke alam mimpi, jangan salah loh ya. Ini perhatikan nih, jika ada di antara kamu yang suka bermimpi buruk mendekati ya tanggal-tanggal 10 lah ya, dari tanggal 10 sampai ke tanggal 17 ya, kalau kamu sering ngalamin mimpi-mimpi buruk ya, apakah itu petunjuk dan sebagainya? Ya itu bisa dikatakan sebagai petunjuk ya. Petunjuknya adalah bisa jadi nih, mungkin kamu terlalu mengikuti atau kamu masih terlalu banyak luka ya gitu, penyakit hati nih ya. Masalahnya penyakit hati di sini.
Penyakit hati itu apa sih? Yaitu dendam, kecewa, sakit hati, ya, dan juga ketidakterimaan gitu, kayak nggak bisa nerima kenyataan gitu, ya. Dan hal-hal tersebut ini kan dipelihara ya, atau kayak nggak disadari gitu loh ya, nggak berusaha untuk membersihkan sebenarnya gitu. Inilah yang pada akhirnya menciptakan penyakit hati. Ini dalam kehidupanmu sehari-hari loh nih, kalau mau tahu ya. Makanya banyak banget di bulan ini tuh mengalami gagal komunikasi, kesalahpahaman, berantem sana berantem sini, ya sewot sana sewot sini, ya. Kamu sendiri juga mungkin bingung kenapa aku bisa kayak gitu ya gitu loh. Karena faktornya banyak banget Dor sebenarnya. Ya sekarang ngerenung aja lah bahwa PR-mu banyak nih tentang dirimu dulu gitu loh ya. Ya makanya kemarin juga udah tak kasih pesan bahwa ya udah berhenti dulu nyalain orang. Kenapa? Karena itu kan buang-buang energi kamu gitu loh. Semakin kita sibuk menyalahkan orang, kita semakin lupa dengan diri sendiri bahwa ternyata di dalam diri sendiri itu terlalu banyak sekali penyakit hati. Inilah yang harus dibereskan ya. Itu. Makanya tadi ya sesuaikan dengan keyakinan masing-masing ya. Lebih baik nih arahnya ke syariat aja lah ya untuk yang muslim. Untuk yang non-muslim sesuaikan dengan ajaran agama dan kepercayaan kamu gitu, ke hal yang positif aja. Karena malam satu suro adalah malam pembersihan, malam penataan ya gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin berjalan di spiritual, ini udah waktunya menata kembali energi-energi dalam tubuh yang mungkin banyak terkuras, terbuang, tersedot ya. Kita mulai tata lagi di situ dengan jalur langit, jalur meditasi, jalur spiritual ya. Spiritual apa? Arti spiritual adalah proses pendekatan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Udah, itu sesimpel itu. Jangan ditambah-tambahin. Ya, nanti bingung gitu. Karena banyak orang mengartikan spiritual adalah klinik lah, yang bisa terawang lah, bisa ini. Itu konyol namanya, gila namanya ya gitu. Nggak, spiritual tuh nggak kayak gitu loh. Oke. Hati-hati ya dengan perubahan suasana hati ini bisa terjadi ya dari tanggal 14 ya. Tapi masuknya sore ini 14 sore sampai ke tanggal 18 sore. Ya, ini bisa jadi nih mengalami perubahan suasana hati yang kamu sendiri pun juga bingung ya. Kamu bisa mengalami mood swing banget. Yang mungkin saat ini lagi semangat nih kan, widih, semangat ya, pikirannya lagi oke, pinter lah, pokoknya lagi semangat banget nih, lagi kekernya gitu kan. Lu bisa tiba-tiba flat ya, tiba-tiba mager, males banget bawaannya gitu. Jadi aneh ya, bisa dari semangat yang tinggi drop, serap, males, mager gitu kan. Ya, ujung-ujungnya apa? Kalau udah ketemu males dan mager ya udah pasti ujung-ujungnya nih kalau nggak ngelamun ya, kebayang hal-hal yang sudah ya, mengikuti perasaan dalam diri tentang memori-memori yang dulu pernah terjadi, keinget. Ini kan banyak nih di antara kamu yang sekarang tuh dihantui oleh pikiran yang sudah gitu. Jadi sekarang tuh kayak suka banget kebayang dengan wajah-wajah orang yang pernah nyakitin, ngecewain, atau mungkin pernah kirim sihir ke kamu dan sebagainya gitu. Jadi prosesmu untuk berdamai dengan dirimu sendiri ini mengalami banyak gangguan. Ini harus kamu perhatikan, dan kita harus berperang akan itu semua. Dan kemarin di readingan sebelumnya juga saya dapat petunjuk tentang peperangan gitu. Kita harus melawan itu semua gitu, agar kita nggak terjebak di dalam alam bawah sadar itu sendiri, karena ini akan sangat mengganggu konsentrasi dan moodnya kamu gitu. Nah kan, ngelamun, melayang, sedih bawaannya sudah. Ya ini pesan penting ya untuk kamu yang saat ini mengalami hal-hal yang kubahas di sini. Ini tolong sadar, yuk bangun, wake up, bangun ya. Apa perlu disiram air nih? Hah? Apa mau ditampar pakai duit nih? Aku juga mau dong kalau kayak gitu. Ayo bangun. Ayo, banyak hal yang perlu kita lakukan, banyak hal yang perlu kita capai gitu ya. Jangan sampai nih
cita-citamu, angan-anganmu, keinginanmu, visi misimu tertunda hanya karena perubahan suasana hati yang disebabkan oleh memori alam bawah sadarmu sendiri gitu ya. Dan ini komplit ya. Ya, kondisinya tuh bukan cuman perubahan suasana hati, tapi overthinking dan sebagainya ini bermunculan lagi nih. Nah, kita perangnya di situ. Gitu sih. Oke, kenapa kita harus bisa menyadari tentang kondisi diri ya? Karena sebenarnya banyak keberuntungan yang akan datang. Gitu. Memang beberapa hari ini ya sebentar sih, sampai tanggal 18 ya, ya pendek kan waktunya, cuma beberapa hari tapi terasa kayak berat gitu loh ya, karena memang ini bulan yang wow spesial gitu. Aku pun baru nyadari bahwa Juni ini ternyata suro ya. Itu aku dapat informasi dari klienku yang masuk konsultasi sih di awal bulan Juni itu gitu. Wow, ternyata suro nih. Nah, makanya aku menggali banyak informasi dan juga aku mulai meriset kembali, dan ya aku juga flashback ya. Aku amati nih bulan ini kayak gimana. Inilah yang akan aku bahas untuk teman-teman semua gitu. Nah, sini ketika kamu mengalami ketidakpastian dan sebagainya, pokoknya keruwetan yang ku bahas tadi ya. Nah, di sini ada petunjuk baru, yaitu tentang ya udah kita kembali kepada alam, kita menyatu kembali kepada bumi. Artinya apa sih menyatu kembali kepada bumi? Apakah kamu dikubur? Ya enggak gitu kan. Enggak gitu. Artinya tuh menyatu kepada bumi adalah ya satu nih, kalau untuk kayak muslim ya, gelar sajadahmu, duduk bersila, pegang tasbihmu, berzikirlah. Ya, kamu duduk di atas bumi nih, atau di atas bumi nih. Dan dengan proses meditasi tadi ya, dan proses berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, itulah yang disebut dengan penyatuan diri dengan bumi, kembali kepada tanah, gitu. Ya. Dan juga mengenai sifat tanah atau sifat bumi, kita harus kembali kepada itu. Ya, gini deh. Tanah itu setiap hari nih kita injek, kita kencingin, kita kasih kotoran ya kan, kita cabik lah pokoknya, dicakar, dipacul ya, diapain aja. Apa yang terjadi? Tanah selalu menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik ya, yang bermanfaat untuk makhluk hidup. Artinya dalam hidup ini ya problematika banyak banget gitu, bukan cuman kamu, saya juga ngalamin kok ya. Tekanan sosial, cibiran ya, kita harus menghadapi orang-orang yang bermulut busuk ya, yang orang-orang yang iri, dengki ya. Itu nggak jauh-jauh ya lingkungannya, ya udah nggak jauh-jauh dari lingkungan tetangga ya, kayak gitu. Tapi kita harus bersikap dewasa ya, walaupun kita ngerti bahwa tetangga kita itu mulutnya ember bocor ya kan, asal nyeblak aja ya, bahasanya juga kadang ya nggak ngotak lah bahasanya gitu ya, maaf ya agak kasar ya, memang kalau kita ngomong sama orang tosit kita bebas aja gitu sih lur. Nah, tapi di sini kita diajarkan tentang sesuatu di mana kita harus bisa menjadi seperti tanah, menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat ya. Orang-orang yang hari ini mungkin membicarakan kamu, dirimu ya, semuanya lah yang di sini ya, mungkin mereka itu, kalau menurutku ya, mereka itu adalah orang-orang tersesat. Kita sebenarnya harusnya kasihan dengan mereka gitu. Kasihannya apa? Mereka tuh benar-benar tersesat gitu loh. Mereka nggak sadar gitu dengan sifat mereka sendiri. Jadi aku nangkepnya orang-orang yang suka ngerumpi, yang suka mencibir orang, yang suka jelekin orang ya, atau memfitnah orang, padahal mereka nggak tahu nih yang sebenarnya terjadi kepada orang tersebut ya. Dan mereka terus-terusan kayak gitu, dan kita ngerti loh siapa orang-orangnya gitu kan. Itu nggak jauh-jauh dari tetangga kita sendirilah pokoknya, yang kebiasaannya ngerumpi kayak gitu ya. Kalau kita ngikutin emosi ya emosi dong, manusiawi gitu kan. Cuman kita coba lihat dari sisi lain, kenapa mereka kok nggak berhenti untuk menjelekkan dirimu, diriku, dan yang lain lah gitu misalkan. Kenapa mereka nggak berhenti gitu? Karena mata hatinya mereka ditutup ya, kesadarannya ditutup. Jadi mereka itu seperti berenang-renang ya, berenang-renang di dalam kesalahan gitu. Mereka merasa mereka benar padahal mereka salah. Ya dirimu ngerti lah arti
mata hati yang ditutup tuh gimana gitu loh ya. Jadi alam itu membiarkan mereka terlena dengan perilaku buruk mereka, dibiarkan terlena terus menerus. Itu karma yang paling serem sebenarnya kalau mau tahu ya. Oke. Nah kemudian di sini ya antara baik dan nggak baik ya, kita hari ini sedang berada di posisi berperang sebenarnya ya, untuk teman-teman semua, berperang menghadapi hal-hal yang tidak terlihat di depan mata. Artinya ya, termasuk orang-orang yang mencibir, yang menfitnah, itu kan semua nggak kelihatan di depan mata. Mereka selalu berani berbicara dari belakang atau mengoceh dari belakang. Ya kalau kita datengin, kita hadepin, diem, ciut mereka gitu kan, faktanya kan gitu. Tapi ya sudah, kita memang hari ini diajarkan untuk berlapang dada ya, kita harus berusaha menumbuhkan tanaman yang bermanfaat. Artinya kita memandang mereka lebih kepada arah kasihan aja ya. Kita doakan mereka semoga mata hati mereka terbuka kembali dan mereka mendapatkan kesadaran ya. Amin amin ya robbal alamin gitu ya. Kita tetap dengan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Yang penting ya kita nggak nyakitin, ya sudahlah gitu aja. Mereka mau nyakitin monggo silahkan ya kan. Kenapa ya, sesuai. Alam itu benar-benar luar biasa ya, tabur tuai tadi ya gitu. Mereka mau nyakitin silahkan ya, silahkan dan silahkan gitu. Itu tadi, semua akan ada konsekuensi, cepat atau lambat gitu aja loh. Kita nggak perlu capek-capek membalas orang-orang kayak gitu ya kan. Cukup kita doakan yang terbaik aja gitu. Karena kita sekarang belajar, benar-benar belajar berlapang dada. Nah kemudian ya kita bicara sedikit ke sudut pandang yang lain ya. Di sini tentang metafisika ya, ada beberapa orang yang sedang meracik sesuatu ya, membuat ramuan gitu. Ya mungkin sedang ngamalin ilmu tertentu nih gitu. Iya ya, aduh kasihan ya. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, biarkan saja. Yang penting tugas kita hari ini benar-benar ya berlindung, dan benar-benar berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ya Tuhan di atas segala-galanya gitu. Oke, kemudian itu PR kita ya. PR kita memang banyak sih hari ini lur, saat ini ya. Tentang diri sendiri ya, tentang diri sendiri pokoknya berperang ya, berperang menghadapi gejolak diri. Kemudian kita juga harus merubah mindset kita harus juga berlapang dada seluas-luasnya ya. Agar apa? Agar segala keberkahan ya itu datang kepada diri kita sekarang, rezeki ya dan sebagainya lah, pokoknya keberuntungan itu pasti akan datang. Tapi ingat catatan ya, ini khusus bagi hamba-hamba atau orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki diri gitu. Oke? Ya, karena kamu memang gak baik-baik saja. Banyak yang ruwet gitu ya. Oke deh, ini dulu deh yang aku bahas ya. Kita lanjut lagi nanti di obrolan berikutnya, di pembahasan berikutnya ya lur ya. Ya semoga yang ada dalam keadaan sehat selalu ya. Kita jumpa lagi the next time ya. Kalau suaraku agak kurang enak didengar, sorry ya. Ya karena ya tahu sendiri kalau ngoceh tuh pasti bikin tenggorokannya kering gitu ya. Makanya aku tadi sambil minum juga. Kita jumpa lagi the next time ya. Bye bye semua.